Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Fatullah, saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pelayanan publik yang diberikan oleh Ibu Hana selaku pemateri. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang review materi pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik ya? Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh negara selaku penyelenggara pelayanan publik. Sebenarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas pelayanan dari faktor organisasi. Ya, kualitas pelayanan akan menjadi buruk jika organisasi itu tidak punya pembagian yang jelas atau SOP yang jelas. Nah, kemudian yang kedua, kualitas pelayanan itu tergantung dari faktor pelayanan publik. Artinya meskipun organisasi atau instansi pemerintah punya SOP yang jelas, tapi jika pegawainya tidak menjalankan sungguh-sungguh, maka pelayanan publik pun menjadi tidak optimal. Yang ketiga, kualitas pelayanan itu tergantung dari sistem pelayanan publiknya. Oleh karena itu, untuk mendukung terlaksananya pelayanan publik yang optimal, maka perlu didukung dengan adanya standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang merupakan feedback pengguna layanan apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Lantas, di mana posisi PNS, ya kan? Dan faktor kualitas layanan mana yang bisa kita perbaiki dalam waktu dekat bagi seorang PNS? Yang jelas adalah bahwa posisi kita adalah sebagai orang yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Artinya kita bisa ikut serta memperbaiki kualitas layanan publik dari sisi faktor kita sebagai pelayan publik, yaitu dimulai dari personal kita sendiri, apakah mau bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan publik secara berkeadilan, akuntabel, partisipatif, transparan, mudah diakses, responsif, efektif dan efisien, mudah dan murah, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, pada poin kedua ini akan kita bahas itu bagaimana merefleksikan dan internalisasikan nilai-nilai pelayanan publik dalam diri seorang ASN. Yang pertama, berkeadilan, artinya ASN harus memberikan pelayanan yang memberikan rasa adil, tidak ada yang diprioritaskan karena semua sama-sama berhak mendapatkan pelayanan. Yang kedua, akuntabel, artinya ASN dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, partisipatif, yaitu ASN harus selalu aktif berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, mudah diakses, artinya ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik harus memastikan bahwa layanan tersebut dapat mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian responsif, yaitu artinya ASN harus berusaha cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian selanjutnya efektif dan efisien, artinya ASN harus berusaha memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat itu apakah sudah sesuai standar dan diusahakan tidak berbelit-belit. Kemudian mudah dan murah, artinya ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bekerja sesuai aturan, tidak melakukan pungli atau meminta upah yang lebih dengan dalih akan diprioritaskan untuk dilayani. Dan yang terakhir, tidak diskriminatif, artinya ASN dalam memberikan pelayanan itu tidak membeda-bedakan. Berikutnya poin terakhir tentang rencana aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN dalam menerapkan prinsip pelayanan publik di instansi kita. Yang pertama mungkin memperbaiki pelayanan keperluan administrasi mahasiswa ya, dengan pembuatan POB yang jelas sebagai standar pelayanan. Kemudian mengembangkan layanan akademik, pengaduan tentang akademik di jurusan. Kemudian yang ketiga, setiap info penting terkait dengan beasiswa PKM itu harus diinfokan dengan jelas via mading atau via website. Nah, kemudian berikutnya sebagai dosen dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa harus senantiasa menjaga komitmen mutu ya. Kemudian selanjutnya tidak mudah mengeluh dan berpangku tangan ketika serba dalam kondisi yang terbatas, terutama dalam mengajar ya di era pandemi Covid ini. Itu dosen harus senantiasa melakukan inovasi dan kreasi. Kemudian keterbatasan bukan menjadi halangan kita untuk malas bekerja, tetapi malah membuat kita semangat ya. Misalnya jika mahasiswa berat melakukan pengajaran via Zoom karena kuota internet terbatas, maka sebagai dosen jangan memaksakan via Zoom tapi menggunakan media alternatif yang lain. Kemudian
dalam memberikan nilai kepada mahasiswa harus selalu objektif dan tidak diskriminatif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jurnal harian ini terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.